Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa sekalian. Bertemu kembali dengan saya Epiuniarti. Kita akan melanjutkan materi kita mengenai PSAK 14 persediaan dalam part 2. Mahasiswa sekalian, kita review sedikit materi kita pada part 1 mengenai persediaan PSAK 14 ya. Kita sudah membahas mengenai pengertian dari persediaan itu sendiri, kemudian pengukuran persediaan, di mana ada biaya persediaan yang terdiri dari biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lainnya. Kemudian kita juga sudah bahas sistem pencatatan persediaan dan asumsi arus biaya, yaitu menggunakan metode identifikasi khusus, FIFO, dan metode rata-rata tertimbang. Nah, pada part 2 mengenai persediaan, kali ini kita akan membahas nilai realisasi atau NRV dan penurunan nilai persediaan. Juga kita akan membahas mengenai metode laba bruto dan metode retail serta pengungkapan persediaan. Menurut PSAK 14, persediaan diukur berdasarkan nilai yang lebih rendah antara nilai yang berdasarkan biaya dan nilai realisasi neto atau Net Realizable Value atau NRV. Nah, nilai realisasi neto itu sendiri merupakan estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi dengan estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan. Nah, berdasarkan definisi tersebut, maka persediaan akan dinilai pada nilai realisasi netonya. Jadi apabila biaya persediaan yang didapat dari penggunaan metode identifikasi khusus, MPKP atau rata-rata lebih tinggi dari estimasi nilai yang akan diperoleh kembali. Nah, kita lihat ilustrasi berikut ya. Misalkan PT Merdeka memiliki persediaan barang belum jadi dengan nilai biayanya sebesar 9.500.000 dan harga jualnya 10 juta. Nah, untuk menyelesaikan barang tersebut dibutuhkan biaya sebesar 500.000 dan biaya penjualannya 2 juta. Maka perhitungan net realization value-nya adalah sebagai berikut ya. Nilai jual persediaannya 10 juta dikurangi dengan estimasi biaya penyelesaian 500 dan estimasi biaya penjualan. Jadi total estimasi biayanya 2.500.000. Nah, sebagaimana teori yang sudah kita bahas bahwa NRV itu adalah nilai jual dikurangi dengan estimasi biaya yang terjadi ya. Jadi 10 juta dikurang 2.500.000. NRV-nya adalah 7.500.000. Nah, nilai persediaan ini NRV-nya 7.500.000 akan kita bandingkan dengan biayanya. Biayanya adalah 9.500.000. Maka terjadi kerugian penurunan nilai persediaan sebesar 2 juta. Jadi nilai persediaan di laporan posisi keuangan itu sebesar NRV ini 7.500.000. Lalu perusahaan akan mencatat kerugian penurunan nilai persediaan pada laporan laba rugi sebesar 2 juta. Mahasiswa sekalian, ada metode lain dalam menghitung nilai persediaan atau valuasi persediaan, yaitu metode laba bruto dan metode retail. Kita akan bahas metode laba bruto, yaitu menghitung persediaan dengan mengestimasikan jumlah persediaan akhir berdasarkan nilai barang yang tersedia untuk dijual, penjualan, dan persentase laba bruto. Nah, metode ini biasanya dipakai untuk mengestimasikan nilai persediaan ketika entitas mengalami kebakaran dan bencana alam yang merusak sebagian besar persediaan perusahaan. Nah, untuk apa nilai persediaannya kemudian dihitung kembali? Tentunya saja untuk sebagai klaim asuransi dari kebakaran yang terjadi pada perusahaan tersebut. Baik, kita lihat contoh berikut ya untuk metode laba bruto. Misalkan PT Merdeka memiliki persediaan awal sebesar 15 juta dan pembelian sebesar 60 juta. Yang keduanya pada nilai biaya.
Penjualan pada harga penjualan sebesar 90 juta dan margin perusahaan dari harga penjualan adalah sebesar 30%. Nah, misalkan saja dari data ini kemudian terjadi musibah ya pada entitas tersebut hingga akan menghitung berapa nilai persediaan dari entitas untuk diklaim sebagai bentuk klaim asuransi. Maka perhitungannya adalah yang pertama kita cari dulu persediaan awalnya yaitu 15 juta ya. Kemudian pembeliannya 60 juta. Nah, persediaan awal ditambah dengan pembelian itu merupakan barang yang tersedia untuk dijual ya sebesar 75 juta. Kemudian dicari kembali penjualannya adalah 90 juta. Nah, labanya katanya 30% dari nilai penjualan. Maka labanya adalah 27 juta. 90 juta dikurangi dengan labanya 27 juta itu merupakan penjualan pada nilai biaya atau sama saja dengan beban pokok penjualan 63 juta. Ya, maka nilai persediaan akhir adalah barang yang tersedia untuk dijual dikurangi dengan penjualan pada nilai biaya atau beban pokok penjualan 63 juta, yaitu nilai persediaan akhirnya sebesar 12 juta. Jadi nilai 12 juta inilah yang kemudian kita laporkan sebagai bentuk klaim terhadap asuransi musibah yang terjadi. Kita masuk metode yang selanjutnya yaitu metode retail. Merupakan metode pengukuran nilai persediaan dengan menggunakan rasio biaya untuk menurunkan nilai persediaan akhir yang dinilai berdasarkan nilai retailnya menjadi nilai biaya. Nah, metode ini banyak dipakai oleh entitas perdagangan yang memiliki banyak sekali jenis barang dengan nilai per barangnya tidak besar, seperti supermarket dan department store. Entitas perdagangan dapat menghitung persediaan fisik pada harga retail atau mengestimasi persediaan akhir retail dan kemudian menggunakan rasio cost to retail untuk mengestimasi nilai persediaan pada nilai biaya. Baik, kita masuk ke materi terakhir kita yaitu mengenai pengungkapan persediaan. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan termasuk rumus biaya yang digunakan. Kemudian yang kedua, total jumlah tercatat persediaan dan jumlah nilai tercatat menurut klasifikasi yang sesuai dengan entitas. Yang ketiga, jumlah tercatat persediaan yang dicatat dengan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Yang keempat, jumlah persediaan yang diakui sebagai beban periode berjalan. Yang kelima, jumlah setiap penurunannya yang diakui sebagai penurunan jumlah persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan. Yang keenam, jumlah dari setiap pemulihan dari setiap penurunan nilai yang diakui sebagai pengurang jumlah persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan. Yang ketujuh, kondisi atau peristiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai persediaan yang diturunkan. Yang terakhir adalah nilai tercatat persediaan yang diperuntukkan sebagai jaminan kewajiban. Ya, jadi ini semualah yang perlu diungkapkan dalam pengungkapan persediaan. Nah, sekarang kita akan membahas soal-soal pilihan berganda ya dari materi yang sudah kita bahas baik itu di part 1 dan part 2 tentang persediaan atau PSAK 14. Yang pertama adalah item manakah yang tidak dapat dikapitalisasi ke dalam nilai persediaan? A. Biaya masuk, B. Biaya transportasi pembelian, C. Biaya bunga pinjaman untuk pembelian, dan D. Biaya asuransi dalam perjalanan. Nah, kita review back ya. Jadi menurut PSAK 14, persediaan itu sendiri mencakup dari biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Maka berdasarkan definisi tersebut, biaya masuk ini masuk ke dalam biaya pembelian,
kemudian biaya transportasi pembelian juga mencakup dari biaya pembelian, dan D ini juga biaya asuransi dalam perjalanan juga merupakan cakupan dari biaya pembelian. Nah, jadi yang bukan adalah C. Jadi bunga pinjaman untuk pembelian ini hanya dapat dikapitalisasi pada aset kualifikasian, yaitu aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap digunakan atau dijual. Ya, jadi persediaan tidak termasuk ke dalam aset kualifikasian. Hingga jawabannya yang tepat adalah C. Soal berikutnya, persediaan harus dinyatakan dalam A. Mana yang lebih rendah antara biaya dan nilai wajar? B. Mana yang lebih rendah antara biaya dan nilai realisasi neto? C. Mana yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai nominal? Dan D. Mana yang lebih rendah antara biaya dan harga jual neto? Maka pilihan yang paling tepat adalah Oke, berdasarkan PSAK 14, maka persediaan itu harus dinyatakan dalam yang B, mana yang lebih rendah antara nilai biaya dan nilai realisasi neto atau NRV. Soal berikutnya, manakah dari biaya konversi berikut yang tidak dapat dimasukkan ke dalam persediaan? A. Biaya tenaga kerja langsung. B. Biaya sewa pabrik dan utilitas. C. Gaji staf penjualan. D. Kapasitas overhead pabrik berdasarkan kapasitas normal. E. C dan E. Oke, Bang. Maka jawaban yang paling tepat adalah E ya, C dan E ya, karena biaya konversi itu diantaranya adalah biaya tenaga kerja langsung masuk biaya sewa pabrik dan utilitas dan kapasitas overhead pabrik berdasarkan kapasitas normal. Sedangkan gaji staf penjualan itu bukan merupakan biaya konversi. Maka jawabannya yang paling tepat adalah C dan E. Soal berikutnya, biaya untuk persediaan tidak termasuk A. Harga pembelian, B. Masuk dan pajak lainnya, jumlah abnormal dari bahan sisa atau wasted material, dan D. Biaya penjualan, serta E, B, C, dan E. Oke, kita analisis ya satu persatu. Jadi sesuai teori di PSAK 14, biaya persediaan itu kan termasuk dari biaya pembelian ya, masuk, biaya masuk dan pajak lainnya juga masuk. Nah, wasted material atau jumlah bahan sisa itu juga masuk ke dalam biaya untuk menentukan persediaan. Nah, berarti yang tidak masuk itu adalah D ini, biaya penjualan ini tidak bisa kita masukkan ke dalam nilai persediaan karena dia ini masuk ke laporan laba rugi ya. Laporan laba rugi dia item tersendiri yaitu biaya penjualan dan biasanya satu lagi ada biaya administrasi. Jadi yang jawaban yang tepat adalah D ya, yang tidak termasuk ke dalam biaya persediaan. Oke, soal yang terakhir ya. Nah, soal ini tadi sudah pernah kita bahas dalam contoh kasus kita di atas ya. Nah, kalau Anda masih ingat, pada akhir tahun 2019, PT Rosalina mengidentifikasi nilai persediaannya. Diketahui nilai jual persediaannya 10 juta dengan estimasi biaya penyelesaiannya adalah 500.000 dan 2 juta. Nilai persediaan menurut biaya perolehannya adalah 9.500.000. Nah, maka dari data ini mana yang kita sajikan? Ya, yang kita sajikan adalah mana nilai yang lebih rendah antara nilai persediaan dengan NRV-nya ya. Begitu teorinya menurut PSAK 14. Kita lihat dulu nilai NRV-nya itu diperoleh dari nilai penjualan dikurangi dengan estimasi biaya. Nah, jadi nilai penjualannya 10 juta dikurangi dengan 2.500.000 hingga NRV-nya adalah 7.500.000. Jadi nilai yang kita laporkan dalam laporan posisi keuangan adalah 7.500.000 ya. Baru kemudian kita cari berapa sih rugi penurunan nilainya, yaitu dengan membandingkan antara biaya perolehan persediaan
9.500.000 dikurangkan dengan NRV-nya tadi 7.500.000, maka terjadi penurunan nilai yang kita catat sebagai rugi penurunan nilai persediaan dalam laporan laba rugi sebesar 2 juta. Ya, maka jawaban yang benar adalah C. Baik mahasiswa sekalian, ya kita sudah bahas part 2 dari persediaan PSAK 14 ini. Semoga materi yang kita bahas ini dapat membantu Anda semua dalam memahami PSAK 14 yaitu persediaan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.